Kalau kalian mau ambil itu az-zaitun, ambil saja. Ya. Pakai cara-cara yang bermoral. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian mau ambil itu az-zaitun, ambil saja. Ya. Pakai cara-cara yang bermoral. Ya, nggak usah banyak nuduh orang melakukan berbagai macam ketimpangan, menuduh orang di belakang dan lain-lain. Cara-cara ini lazim ini kita ketahui kalau ada orang mau ambil, mau merampok, mau segala macam, lakukanlah. Tapi jangan menuduh orang dengan macam-macam. Cara-cara kalian ini terlalu kotor sekali. Iya. Sejak kapan ada pondok pesantren itu mengajarkan orang berzina boleh nanti bayar? Sejak kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang melakukan kaderisasi tentang membangun satu negara di negara yang lain dalam pondok pesantren? Hey, please kalian berpikir dengan sehat ya. Saya mau bilang bahwa Panji Gumelang itu kader HMI, pernah sekolah di Ponorogo, Gontor. Itu anak kader masyumi, memiliki karakter dan pengetahuan yang luar biasa. Kalian tahu nggak bagaimana cara membangun az-zaitun itu dari awal dengan susah payah, sudah besar, kemudian berpikir untuk ini. Saya nggak tahu siapa orang otak-otak yang rusak ini, yang merusak ini lembaga-lembaga pendidikan seperti az-zaitun dengan berbagai macam tuduhan ini. Jadi kalau mau ambil itu barang, ambil saja, nggak usah banyak nuduh orang di belakang lah, di samping lah, kirim nenek moyangmu semua itu. Sewa, bayar orang demonstrasi, mencaci maki orang di ruang publik dengan suka hati, menuduh orang ke sana kemari, menuduh Pak Muldoko, menuduh istana. Siapa kalian ini sebetulnya ini? Menuduh orang PKI, menuduh orang tersesat di mana-mana. Hei, ada akhlak nggak ini cara orang berpikir dengan kayak begini? Ponakan saya, kakak saya tertua itu, anak-anaknya sekolahnya di Az-Zaitun. Anak-anak saya sekolahnya di Ponorogo, di Gontor. Waktu dia tanya saya apakah sekolah di Gontor apa di Az-Zaitun, saya bilang di Gontor. Dia bilang, saya mau di Az-Zaitun. Iya, nggak apa-apa, karena itu pondok alumni. Jadi saya mau bilang, Safa, mudah-mudahan ada yang nonton deh, ya, nonton televisi ini, bahwa jangan nuduh-nuduh orang macam-macam. Ya, jangan nuduh orang kemudian mendiskreditkan itu Pak Kiai Gumilang itu. Ya, nggak usah saya ini bekas pesantren dan pernah memimpin pondok pesantren. Jadi saya mengerti bagaimana susahnya cara orang mengelola pondok pesantren. Menuduh orang dengan macam-macam. Cara-cara kalian ini terlalu kotor sekali. Sejak kapan ada pondok pesantren itu mengajarkan orang berzina boleh nanti bayar? Sejak kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang melakukan kaderisasi tentang membangun satu negara di negara yang lain dalam pondok pesantren? Hey, please kalian berpikir dengan sehat ya. Saya mau bilang bahwa Panji Gumelang itu kader HMI, pernah sekolah di Ponorogo, Gontor. Itu anak kader masyumi, memiliki karakter dan pengetahuan yang luar biasa. Kalian tahu nggak bagaimana cara membangun az-zaitun itu dari awal dengan susah payah, sudah besar, kemudian berpikir untuk ini. Saya nggak tahu siapa orang otak-otak yang rusak ini, yang merusak ini lembaga-lembaga pendidikan seperti az-zaitun dengan berbagai macam tuduhan ini. Respon saja. Saya tidak pernah ragu terhadap kehidupannya. Jangan ragu. Dunia ini adalah kehidupan tanpa ragu. Dan apa yang saya mengambil jalan itu pasti dalam bimbingan yang kuasa. Ya. Amin. Dua-duanya diikat. Ibu lain atau mukiti. Itu kata gongsi pacon, ibu lain atau mukiti. Makasih. Berat berapa? Berat 101. Mesti dikurangi. Oke ke? Satu hari 20.000 langkah. Live vegan, saya belum. 53.
jauh. Itu namanya Az-Zaitun. Pendirinya namanya Panji Gumilang. Ya dari dulu memang orang sesat itu. Panji Gumilang ini memang suka aneh-aneh, suka apa? Suka ini sensasi. Karena ada kawan saya ngajar jadi dosen di sana, cerita ke saya suka sensasi. Bid'ah terbaru pada waktu sholat hari raya kemarin. Apa? Istrinya berjamaahnya sudah pakai jarak berapa meter itu? 1 meter atau 2 meter, istrinya ada di depan. Kalau secara fikih bagaimana? Kalau misalnya sholat berjamaah, ada salah seorang perempuan ada di sini, batal apa enggak? Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak batal, asal gak bersentuhan. Kalau sholat sambil pegang-pegang, ya batal karena wudhunya batal kan. Kalau menurut Imam Hanafi batal itu. Dalam kasus Panji Gumilang perempuan ada di depan. Mazhab Syafi'i tidak batal. Tapi walaupun gak batal itu sesat. Bid'ah sesat. Mengapa bid'ah sesat? Karena di dalam hadis aturan as-shaf itu khairu sufufir, sabda Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik as-shaf laki-laki dalam sholat itu di depan, yang di belakang yang paling jelek. Itu shafnya laki-laki. Kalau perempuan sebaliknya, wa khairu sufufin nisa akhiruha. Kalau shaf perempuan yang paling baik yang di belakang. Wa syarruha awwaluha, as-shaf perempuan yang paling jelek yang di depan. Mengapa? Karena di depan jumpa laki-laki di depannya, yang laki-laki jumpa perempuan di belakangnya. Makanya paling jelek. Yang baik yang di belakang. Itu aturannya. Nah, kalau ada perempuan ada di shaf paling depan, ya di belakangnya laki-laki itu jelek. Gimana kalau perempuan ada di depan di belakang imam? Kan tambah jelek itu. Sudah lebih setengah abad, hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah.